Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 sampai 796 Masehi. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah. Kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya, juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab al-Zuhri, Abu Zinad, Hashim bin Urwah, Yahya bin Said al-Ansari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmus dan Imam Ja'far as-Sadiq. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan Al-Makmun pernah jadi muridnya. Bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al-Muwatta, yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al-Muwatta tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al-Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sanksinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya. Namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut. Akhirnya lahirlah Al-Muwatta, yang ditulis pada masa Khalifah Al-Mansur 754 sampai 775 dan selesai di masa Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Semula kitab ini memuat 10.000 hadis, namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al-Mudawanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al-Maslahah Al-Mursal, kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu. Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam atau fikih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Madinah sebagai pusat timbulnya Sunnah Rasulullah SAW dan Sunnah sahabat merupakan lingkungan kehidupan Imam Malik sejak lahir sampai wafatnya. Oleh sebab itu, pemikiran hukum Imam Malik banyak dipengaruhi dan berpegang 4 sunnah-sunnah itu. Kalau terjadi perbedaan antara satu sunnah dengan sunnah yang lain, maka ia berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah. Menurut pendapatnya, tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sumber hukum. Kalau ia tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ia memakai qiyas dan maslahah al-mursalah, maslahat atau kebaikan umum. Berdasarkan pendapat Imam Malik tersebut, dasar-dasar hukum yang berlaku dalam mazhab Maliki adalah sesuai dengan urutan berikut. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah. 3. Sunnah sahabat. 4. Tradisi masyarakat Madinah. 5. Qiyas. 6. Al-Maslahah Al-Mursalah. Mazhab Maliki timbul dan berkembang di Madinah, kemudian tersiar di sekitar Hejaz. Di Mesir, mazhab Maliki sudah mulai muncul dan berkembang selagi Imam Malik masih hidup. Di antara yang berjasa mengembangkannya adalah para murid Imam Malik sendiri. 1. Abdul Malik bin Habib As-Sulami. 2.
Ismail bin Ishaq. 3. Asyab bin Abdul Aziz Al-Kaisi. 4. Abdurrahman bin Qasim. 5. Utsman bin Hakam. 6. Abdurrahim bin Khalid. Selain di Mesir, mazhab Maliki juga banyak dianut oleh umat Islam yang berada di Maroko, Tunisia, Tripoli, Sudan, Bahrain, Kuwait, dan daerah Islam lain di sebelah barat, termasuk Andalusia. Filsuf Ibnu Rushd yang di dunia barat dikenal sebagai komentator dari Aristoteles termasuk pengikut Imam Malik, sementara di dunia Islam sebelah timur, mazhab Maliki ini kurang berkembang.